Assalamualaikum. Di pembahasan kali ini, kita akan mengulas tentang unta dalam Islam. Unta merupakan salah satu hewan istimewa yang sering kali disebut dalam Al-Quran. Hewan ini tidak hanya bermanfaat sebagai transportasi di gurun pasir. Unta adalah hewan peliharaan favorit yang memiliki nilai jual tinggi. Unta diciptakan Allah dengan segala kelebihan, sehingga cocok hidup di Jazirah Arab. Allah memberikan organ-organ khusus yang menunjang kehidupan unta, sehingga unta bisa bertahan di iklim gurun. Tentunya, hal itu menjadikan banyak sekali keterlibatan hewan ini dalam sejarah peradaban Islam hingga sekarang. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga memiliki 2 ekor unta kesayangan, yaitu Atba dan Qaswah. Unta memiliki keistimewaan dan karakteristik. Pertama, punuk unta adalah gundukan lemak yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Lemak ini bisa dirubah sebagai sumber tenaga dan air, sehingga unta dapat berjalan di padang pasir yang sangat panas tanpa makan dan minum. Ketika unta menemukan sumber air, ia akan meminumnya dan menyimpannya di tempat-tempat yang bisa menyimpannya, termasuk darah. Kedua, mata unta. Bagian kelopak mata unta dapat tembus cahaya, sehingga dia bisa melihat walaupun matanya tertutup. Kelopak mata dan bulu matanya yang panjang berfungsi melindungi mata dari masuknya debu dan butiran pasir akibat hembusan badai pasir. Selain itu, bulu mata unta bisa saling mengait, membentuk semacam teralis untuk melindungi mata dari debu. Ketiga, hidung unta memiliki hidung yang dapat menutup ketika ada badai pasir, sehingga pasirnya tidak dapat mengganggu pernafasannya. Keempat, kaki unta. Allah menciptakan kakinya lebar, sehingga bisa menahan tubuhnya agar tidak tenggelam ke pasir. Allah menciptakan kaki unta panjang untuk menjauhkan tubuhnya dari pasir yang panas membakar di wajahnya. Kelima, tubuh tertutup kulit tebal dan rambut lebat. Allah menciptakan lapisan-lapisan tebal tubuhnya pada bagian-bagian tertentu yang bersentuhan dengan tanah. Sehingga ketika unta duduk di pasir yang panas, kulitnya tidak terbakar. Kulit tebal dan rambut lebat unta juga dipergunakan untuk melindungi dirinya dari dinginnya malam yang membeku. Unta dianugerahi keistimewaan lainnya. Di samping sebagai binatang yang digunakan untuk transportasi atau mengangkut barang, unta juga bisa menghasilkan daging dan susu yang berkhasiat bagi kehidupan manusia. Beberapa khasiat daging unta ialah melawan kanker, memperkuat imunitas, menghambat diabetes, menghentikan pendarahan, pengobatan batuk, menghilang asma, kaya protein dan non-kolesterol. Penyebutan nama lain unta dalam Al-Quran. 1. Ibil. Untuk sebutan unta ini diulang sebanyak 2 kali dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 dan surah Al-An'am ayat 144. 2. Naqoh. Sebuah sebutan lain untuk unta perempuan dalam bentuk jamak. Disebutkan dalam 7 kali dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, surah Al-Isra, surah Asy-Syu'ara, Al-Qamar, dan Asyam. 4.
Putnah. Penggunaan kata ini tidak dikhususkan untuk unta saja, tetapi juga untuk hewan kurban lainnya. Disebutkan di surah Al-Hajj ayat 36. 5. Jamal. Kata ini paling kerap terdengar sebagai sebutan unta, namun hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 40. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis bahimatul an'am atau bisa disebut hewan ternak. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud bahimatul al-an'am adalah mencakup 3 binatang, yaitu unta, sapi, atau kambing. Demikian pembahasan unta yang diistimewakan dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.